warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Anwar Latif. Saya kelas 5 SD. TPA saya di Masjid Al-Fat. Alamat rumah saya Ngiri Sapen, Mojolapan, Sukoharjo. Saya hari ini akan membawakan pidato bertema sholawat untuk Nabi. Sesungguhnya Allah dengan segala kekuasaannya telah mengutus Nabi Muhammad SAW yang telah memberinya kekhusyuan dan kemuliaannya untuk menyampaikan risalahnya. Ia telah menyampaikan rahmat bagi seluruh makhluk di bumi dan pemimpin bagi orang-orang bertakwa, serta menjadikan orang yang dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka seorang hamba harus harus taat kepadanya, menghormati dan melaksanakan hak-haknya. Dan di antara hak-haknya adalah Allah mengkhususkan baginya sholawat dan memerintahkan kita untuk itu di dalam kitabnya yang agung, Al-Quran, dan sunnah nabinya yang mulia, hadis. Di dalam orang yang bersholawat untuknya akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Maka sungguh berbahagialah orang yang mendapatkan itu. Dan karena masalah ini memiliki urgensi yang besar dan pahala yang besar pula, maka kami merasa perlu untuk mengeluarkan tulisan-tulisan sederhana ini, yang di dalamnya terdapat motivasi untuk memperbanyak sholawat dan salam untuk Nabi dan Rasul yang paling mulia ini. Ya Allah, berilah sholawat dan salam atas Nabi dan kekasih-Mu selama siang dan malam silih berganti. Pengertian sholawat dan salam atas Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu takliman, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksud ayat di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersholawat untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya yang ada di bumi untuk bersholawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang di bawah. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata dalam buku Jalalaul Afham, artinya bahwa jika Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kalian juga bersholawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalnya dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Banyak pendapat tentang pengertian sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang benar adalah seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Aliyah. Sesungguhnya sholawat dan dari Allah itu adalah berupa pujian bagi orang yang bersholawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikat yang dekat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan komentar yang kuat, dan ini adalah kekhususan dari rahmatnya yang bersifat umum. Pendapat ini diperkuat oleh Syekh Muhammad bin Usmani. Hukum sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan makhluknya untuk bersholawat dan salam untuk nabinya, dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja.
Jadi wajib adalah kehendaknya seorang memperbanyak sholawat dan salam untuk beliau dan tidak melalaikannya. Saat-saat disunahkan dianjurkan membaca sholawat dan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdoa. Idza shalla ahadukum fa'yabda bitammidillahi wasna'i alaihi summa yasholli ala nabi summi yad'u ba'du bima sya'a. Artinya, bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulaikan dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim. Dalam salah satu hadis disebutkan, doa mahju kata yusholai ya dai ala nabi. Doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Ketika mendengar dan menulis nama beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa al-ma'an furajulin dukirtu idahu falam yusali alayya. Artinya, celakalah seorang yang namaku disebut di sisinya lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Jika memperbanyak sholawat untuknya pada hari Jumat. Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol dan adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat untukku pada hari itu, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Hakim. Sholawat untuk Nabi ketika menulis surah dan apa yang ditulis setelah basmalah. Nomor 5, ketika masuk dan keluar masjid. Dan Fatimah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila Anda masuk masjid maka ucapkanlah Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa afir lana wa sahih lana wa rahmatika. Yang artinya, dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, sholawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, ampunilah kami dengan mudah, bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Sekian, terima kasih. Ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.